Niat mau berbagi, malah dibikin shock sama kelakuan warga sekitar. Ini yang dialamin konten creator Willy Salim. Ceritanya dia ngadain buka puasa bersama di Benteng Kuto Besa atau BKB, salah satu destinasi wisata di Palembang pada 18 Maret lalu. Willy dan timnya beli sapi 1 ton jenis bental seharga 50 jutaan rupiah lah. Diperkirakan sapi 1 ton itu bisa jadi 20.000 potong rendang. Willy dan timnya juga bikin takjil sop durian. Rendang dimasak pakai kuali raksasa. 20 aparat polisi ikut berjaga. Proses masak rendang disaksikan ratusan warga yang ngabuburit di BKB. Jam 7 malam, daging dimasukkan ke dalam kuali. Proses masak rendang baru berjalan 5 menit. Willy pergi sebentar ke toilet dengan dikawal beberapa anggota polisi. Balik ke lokasi, dia shock. Dia nggak nyangka rendangnya udah ludes di jarah warga. Padahal rendang belum selesai dimasak dan rendang belum dipersilahkan buat diambil. Warga nggak sabar. Begitu lihat kesempatan, rendang yang belum matang langsung dijarah. Polisi yang berjaga udah coba tenangin dan tertipin warga. Ini masih panas, belum mateng, jangan diambil dulu. Tapi tetap aja banyak yang nekat dan nggak peduli. Mereka ambil rendang pakai kresek, ember, gayung. Bahkan ada yang langsung pakai tangan kosong. 20 anggota polisi nggak sanggup nahan ratusan warga yang ngejarah. Willy nggak percaya sama kejadian itu. Ini pertama dalam sejarah ya, lenyap yang luar biasa, 300 kilo lenyap katanya. Info kejadian itu langsung viral, videonya di akun TikTok Willy sudah ditonton lebih dari 20 juta kali. Video keterangan polisi yang berjaga soal kejadian sudah ditonton lebih dari 13 juta kali. Banyak netizen yang kesel sama kelakuan warga Palembang di lokasi. Duh, Palembang, malu ih. Tulis seorang netizen. Bisa-bisanya dengan lantang, hidup Palembang, sindir yang lain. Emang Palembang semiskin itu ya sampai segitunya? Malu, tambah netizen yang lain yang gak habis pikir. Apa yang terjadi di Palembang itu jadi semakin menguatkan stigma tentang orang Indonesia. Pertama, orang Indonesia itu gak bisa tertib. Ini bisa kita lihat di jalan, di pasar, di terminal. Ketidaktertiban cenderung dianggap wajar, dinormalisasi. Tentu gak fair kalau ketidaktertiban itu sepenuhnya disalahkan ke warga. Kedua, orang Indonesia suka ngejarah. Masih ingat kasus truk yang terguling lalu barang yang diangkut truk itu dijarah warga? Bayangin nasib sopir truk itu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang terjadi pada Willy ini membuka mata kita semua. Gak mudah bikin acara di tengah masyarakat dengan dua stigma ini. Apalagi tanpa didukung tim keamanan yang profesional. Acara nampak luhur pun bisa berujung pada chaos. Tapi harapan soal terwujudnya ketertiban tetap gak boleh luntur. Harus kita usahakan semaksimal mungkin. Indonesia sudah dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia. Kami percaya Indonesia akan juga dikenal sebagai negara paling tertib di dunia. Mengutip John Lennon, "You may say I'm a dreamer, tapi I'm not the only one." Yuk kita jadi warga yang tertib.